Meskipun kemerdekaan negara Republik Indonesia diproklamirkan pada tahun 1945, ancaman pemberontakan dan disintegrasi bangsa muncul di mana-mana, antara lain pemberontakan yang dilakukan oleh PKI di Madiun pada tahun 1948. Pada tahun tersebut, yaitu di pertengahan bulan Ramadan, Bung Karno memanggil Kiai Wahab Hasbullah ke Istana Negara untuk dimintai pendapat dan sarannya dengan harapan dapat mengatasi situasi politik Indonesia yang tidak sehat kala itu. Kiai Wahab kemudian memberikan saran kepada Bung Karno untuk menyelenggarakan silaturahim, sebab sebentar lagi ketika itu Hari Raya Idul Fitri tiba, di mana seluruh umat Islam disunahkan bersilaturahim. Akan tetapi lalu Bung Karno menjawab, "Silaturahim kan biasa, saya ingin istilah yang luar biasa." "Itu gampang," kata Kiai Wahab. "Begini, para elit politik tidak mau bersatu itu karena mereka saling menyalahkan. Saling menyalahkan itu kan dosa, dosa itu haram. Supaya mereka tidak punya dosa, maka harus dihalalkan. Mereka harus duduk dalam satu meja untuk saling memaafkan, saling menghalalkan, sehingga silaturahim nanti kita pakai istilah halal bihalal." Jelas Kiai Wahab. Dari saran Kiai Wahab itulah kemudian Bung Karno pada Hari Raya Idul Fitri pada tahun itu mengundang semua tokoh politik untuk datang ke Istana Negara untuk menghadiri silaturahim yang diberi nama halal bihalal. Akhirnya mereka bisa duduk dalam satu meja sebagai babak baru untuk menyusun kekuatan dan persatuan bangsa. Sejak saat itulah istilah halal bihalal gagasan Kiai Wahab lekat dengan tradisi bangsa Indonesia pasca Lebaran hingga saat kini. Begitu mendalam perhatian seorang Kiai Wahab Hasbullah untuk menyatukan seluruh komponen bangsa yang saat itu sedang dalam konflik politik yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Hingga secara filosofis pun Kiai Wahab sampai memikirkan istilah yang tepat untuk menggantikan istilah silaturahim yang menurut Bung Karno terdengar biasa, sehingga kemungkinan akan ditanggapi biasa juga oleh para tokoh yang sedang berkonflik tersebut. Kini halal bihalal yang dipraktekkan oleh umat Islam Indonesia lebih dari sekedar memaknai silaturahim. Tujuan utama Kiai Wahab untuk menyatukan para tokoh bangsa yang sedang berkonflik menuntut pula para individu yang mempunyai salah dan dosa untuk meminta maaf kepada orang yang pernah disakiti dengan hati dan dada yang lapang. Begitupun dengan orang yang dimintai maaf, agar secara lapang dada pula memberikan maaf, sehingga maaf memaafkan mewujudkan Idul Fitri itu sendiri, yaitu kembali pada jiwa yang suci tanpa noda bekas luka di hati. Dengan demikian ditegaskan bahwa bukan memaafkan namanya jika masih tersisa bekas luka di hati dan jika masih ada dendam yang membara dalam hatinya. Boleh jadi ketika itu apa yang dilakukan baru sampai pada tahap menahan amarah. Artinya, jika manusia mampu berusaha menghilangkan segala noda atau bekas luka di hatinya, maka dia baru bisa dikatakan telah memaafkan orang lain atas kesalahannya.